Ekonomi amburadul tapi dibilang Indonesia negara maju. 8 tahun seorang anak di Pandeglang bernama Muhammad Duduh Khalifah mengalami gizi buruk. Orang miskin tidak boleh sakit, dilarang sakit. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video saat ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ekonomi amburadul tapi dibilang Indonesia negara maju. Kata Pak Jokowi, rakyat Indonesia tambah sejahtera dan kemiskinan makin turun di pidatonya bulan lalu. Tapi kenyataan di lapangan beda banget. Pertama, dia bilang pertumbuhan Indonesia itu tumbuh 5%. Padahal 9,5 juta kalangan menengah telah jatuh miskin. Kata Menko PMK-nya, yang penting nggak miskin ekstrim. Mirisnya, 98% penduduk Indonesia cuma punya tabungan 2 juta di rekening. Dan yang punya tabungan lebih dari 100 juta cuma 1% penduduk. Sebenarnya pertumbuhan 5% itu hanya terfokus pada proyek hilirisasi. Semua penjualan nikel itu akan dicatat sebagai PDB Indonesia dan uangnya cuma numpang lewat doang. Keuntungan dan dividen akan ditransfer ke rekening orang Cina karena owner perusahaan nikel itu dari negara Cina. Jadi angka 5% itu sebenarnya palsu. Kalau mau jadi negara maju, pertumbuhan ekonomi itu minimal 7% setiap tahun selama 15 tahun. Jadi Indonesia itu masih jauh banget dari negara maju. Soal kemiskinan yang turun, kita juga kena tipu lagi. Ini karena Indonesia tidak menggunakan standar Bank Dunia saat ini. Jika pakai standar Bank Dunia yang sekarang, maka 40% orang Indonesia dikatakan miskin. Belum lagi tahun ini Indonesia peringkat pertama persentase tingkat pengangguran terbesar se-ASEAN. Udah kelar, nggak ada yang bisa dibanggakan lagi. Kalau selama ini kalian mengasosiasikan Jokowi karena bikin koalisi yang namanya Indonesia Maju, please, itu cuma nama. Aslinya Indonesia susah maju dan ekonomi itu seret. Kalau kamu nggak mau ketinggalan info seperti ini, subscribe link di bio ya. Ya sih, ternyata narasi-narasi yang dibangun oleh pihak pemerintah selama ini itu ya sebuah kebohongan aja gitu. Ternyata udah orang-orang Indonesia itu banyak yang membongkarnya, itu kebusukan-kebusukan dari pemerintah gitu. Ternyata ya fakta-faktanya itu nggak seperti apa yang didatakan oleh pemerintah. Ternyata datanya begini, ternyata fakta di lapangan itu terjadinya begini gitu. Data dari pemerintah itu sekarang itu sudah menunjukkan pengurangan dari kemiskinan, tapi ternyata sebenarnya tidak seperti itu guys. Malah terjadi penurunan terhadap orang-orang yang sudah menengah ke atas. Itu sudah banyak yang jatuh miskin ternyata. Artinya bertambah gitu kemiskinan di Indonesia gitu. Tapi data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertentangan dari fakta yang ada di lapangan seperti itu guys. Seperti itulah kira-kira gitu. Oke, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Guys, dengerin ini 8 tahun seorang anak di Pandeglang bernama Muhammad Duduh Khalifah mengalami gizi buruk. Dan selama itu juga keluarganya nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Gila nggak sih? Seorang ayah bernama Nurdin Syah udah mencoba segalanya, tapi dari sembako, program keluarga harapan, sampai bantuan-bantuan lainnya nggak ada yang nyampe ke mereka teman-teman. Ini jelas masalah sistem yang parah dan rusak. 3 tahun lalu kabarnya puskesmas sempat ngecek kondisinya. Tapi dengerin nih, mereka cuma masuk lihat-lihat foto-foto terus pergi gitu aja. Nggak ada tindak lanjut, nggak ada bantuan yang lebih jelas dan detail. Seolah-olah cuma formalitas belaka. Bahkan Nurdin Syah juga bingung gimana cara kasih gizi yang cukup buat anaknya. Udah susah, malah nggak ada yang bantu. Dari desa sampai PMK Pandeglang, Dinsos, Dinas Kesehatan, semua diem aja. Serius nih, ini negara peduli rakyatnya atau cuma peduli sama angka statistik di atas kertas semata? Anak kecil ini butuh makan, butuh gizi, bukan jadi sekedar bahan laporan doang.
Kalau kayak gini terus teman-teman, siapa yang bisa kita percaya buat lindungi rakyat kecil? 8 tahun gizi buruk dan nggak ada yang peduli sama sekali. Kita butuh sistem yang benar-benar kerja, bukan cuma pamer aksi tanpa hasil. Ya, share pendapat kalian teman-teman dan suarakan tentang ini. Sebarluaskan juga video ini, kita kawal bersama. Gizi buruk itu sebenarnya bukan hal baru di Indonesia ya, tapi sudah lama banget gitu. Sudah lama banget itu di Indonesia. Tapi sampai sekarang itu belum ada penyelesaian yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Masih banyak saudara-saudara kita itu mengalami hal-hal yang seperti ini gitu, mengalami hal gizi buruk atau stunting gitu. Ini yang selalu disuarakan oleh teman-teman kita itu di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa itu, untuk bukan hanya berfokus kepada pembangunan dan pembangunan, sedangkan masih banyak yang ketinggalan tentang manusianya gitu. Manusianya itu banyak yang tertinggal, bahkan seakan-akan tidak diperdulikan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Itu yang perlu diperbaiki dari negara kita sebenarnya. Kita ini terlalu egoisme, terlalu ambisi untuk dipandang oleh orang, dipandang oleh negara luar bahwa kita sebenarnya sudah maju gitu. Sedangkan di luaran sana, faktanya di luaran sana di lapangan itu masih banyak orang-orang yang mengalami gizi buruk, anak-anaknya gizi buruk, stunting dan lain-lain. Kemiskinan itu masih banyak. Itu sebenarnya itu kurang perhatian dari pemerintah. Padahal kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi negara maju, angkat semuanya, ubah semuanya itu menjadi orang-orang yang lebih modern, lebih sehat, dan bukan hanya mengurangi stunting, bukan hanya mengurangi gizi buruk, bahkan kalau perlu kita hapuskan itu semuanya gizi buruk, hapuskan semuanya stunting itu. Gue yakin negara luar akan jauh lebih hormat kepada kita karena kita bisa menghapus itu semua, daripada kita menghambur-hamburkan uang untuk pembangunan semata tapi meninggalkan masyarakatnya hidup sebatang kara. Oke guys, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini orang dia, miskin tidak boleh sakit, dilarang sakit. Waduh. Yang boleh sehat cuma orang kaya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di rumah sakit itu terjadi diskriminasi, Om. Oh, Itu asuransi yang swasta dan non swasta, Oke. yang murah dan yang Insurance. mahal itu bisa membuat perbedaan sikap dan perilaku petugas. oke. Serius tuh. Orang kalau kaya datang ke rumah sakit pakai asuransi yang mahal, petugas itu kayak semangat tuh loh. Betul, Itu menjadi setuju. ting dung, petugas langsung datang loh kayak, Ya, ibu kenapa ibu? Oh, siap. Oh, ya ampun ibu, datengin keluarga pasien kayak, itu orang tuanya. Ayo kita akan usaha semaksimal mungkin ya, doain ya. Coba orang miskin ya, asuransinya non swasta, sakit datang ke rumah sakit, respon petugas pasti, lu alah sakit lagi toh. Hah? Udah miskin kok nyusahin toh, nggak bisa di rumah kerokan sendiri tuh. ya ini stand up komedi, tapi beneran berlaku, beneran terjadi ini semua gitu. Memang terjadi. Yang diceritain oleh stand up komedian ini memang beneran ada, dan nyatanya seperti itu gitu. Di rumah sakit kita atau di puskesmas, kalau di sini klinik kita, ya seperti itu terjadinya. Ketika orang kaya gitu, ini terjadi bukan hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat itu hampir semuanya orang mungkin ya itu sudah mengalami hal-hal seperti ini gitu. Jadi diskriminasi seperti ini itu sudah lama sudah terjadi sebenarnya, tapi sampai sekarang itu masih ada gitu. Masih ada, nggak ada jalan penyelesaiannya sampai sekarang gitu. Entah tindakan dari pemerintah itu gimana, itu nggak ada gitu. Padahal udah banyak dari teman-teman kita itu melaporkan, banyak teman-teman kita itu memviralkan lewat media gitu, tapi rasanya masih ada hal-hal seperti ini gitu. Bahkan nggak ada efek jerahnya gitu. Di mana hati nurani mereka gitu. Padahal siapapun yang sakit, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, semuanya sama kok. Ya sakit sama-sama manusia dan sama-sama membutuhkan obat, membutuhkan pertolongan gitu. Nggak ada bedanya di situ. Bedanya hanya uang. Tetapi kalau urusan nyawa semuanya dihitung karena uang, yang
rumah sakit tersebut adalah bukan rumah sakit swasta ya yang gue omongin, tapi rumah sakit milik negara gitu, masih membeda-bedakan rakyat antara rakyat miskin dengan rakyat yang masyarakat yang orang-orang kaya. Ini waduh, ini perlu diperbaiki sistemnya gitu, perlu diubah sistemnya agar tidak seperti itu gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys di tempatku guys. Beda kalau di Malaysia guys. Gue pernah beberapa kali masuk hospital, dan saya sendiri pun di tahun 2010 pernah masuk hospital di hospital university, dan sama sekali tidak pernah merasakan atau mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahkan saya sebagai warga asing itu sangat dilayani dengan baik, ya seperti itulah gitu. Dan istriku waktu melahirkan anakku ini di hospital UKM, UKM sini, waduh, gue merasa mungkin karena di tempatku itu nggak ada sampai perawat yang seperti itu, sebaik itu gitu mungkin ya. Gue sampai terharu, nangis di situ gitu. Istriku pun sampai nangis di situ karena waduh, kayak merasa kita itu punya orang tua, dan waktu itu kayak apa ya, kayak orang tua kita tuh ada di sekitar kita gitu. Mereka melayani kita itu udah kayak orang tua kita sendiri gitu. Gimana kalau orang tua kita sendiri ketika anaknya sakit, anaknya melahirkan, anaknya bersalin gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah untuk agar mengubah sistemnya gitu, agar tidak seperti ini gitu. Gue tuh bukan mau memburuk-burukkan negaraku, tetapi gue hanya ingin berkomentar, mengkritik agar sistem di negaraku itu cepat diperbaiki lah gitu. Iya, mungkin menurut kalian yang ada di sana, yang enak-enakan di sana, menurut kalian itu bagus ini semua, tapi bagi kami ini sangat menyakitkan. Bagi rakyat kecil itu sangat menyakitkan. Jadi mohonlah perbaiki atau ubah sistem-sistem yang seperti ini gitu. Sistem-sistem yang tidak menyentuh hati rakyat, tidak menolong rakyat kecil, mohon diubah lah. Gimana mau maju negaranya kalau sistemnya amburadul seperti ini? Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.